Replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA pada nukleus atau inti sel dan terjadi saat fase sintesis interfase pada pembelahan sel. Tujuan dari adanya replikasi DNA ini adalah untuk memperbanyak DNA guna mentransmisikan sifat-sifat kepada keturunannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model replikasi DNA. Replikasi DNA ini ternyata terdapat 3 model, yaitu model yang pertama adalah model konservatif di mana kedua untai DNA induk berfungsi sebagai cetakan. Model yang kedua yaitu model semi-konservatif di mana kedua untai DNA induk berpisah masing-masing membuat untai baru sebagai pelengkapnya. Dan model yang ketiga adalah dispersif, di mana beberapa bagian DNA induk secara tersebar berfungsi sebagai cetakan, kemudian masing-masing bagian tersebut membuat bagian DNA baru sebagai pelengkap. Ada pula enzim yang berperan dalam replikasi DNA, yaitu yang pertama ada enzim helikase, yang berfungsi untuk memutuskan ikatan hidrogen untuk membuka rantai double helix DNA menjadi 2 rantai tunggal. Enzim yang kedua adalah RNA primase yang berfungsi untuk membentuk RNA primer sebagai awal pembentukan rantai baru DNA. Yang ketiga ada enzim DNA polimerase yang berfungsi menggabungkan nukleotida-nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Dan yang keempat ada enzim DNA ligase yang berfungsi menyambungkan fragmen DNA atau fragmen Okazaki menjadi untayan DNA yang lengkap. Sekarang, kita akan membahas tentang mekanisme dari replikasi DNA tersebut. Bagian yang pertama adalah enzim helikase yang membuka rantai DNA menjadi 2 rantai tunggal. Kemudian, masing-masing rantai tunggal itu akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal supaya rantainya menjadi stabil. Rantai yang pertama ini kita sebut sebagai leading strand atau rantai utama. Terdapat enzim RNA primase untuk membentuk RNA primer dan dilanjut oleh enzim DNA polimerase yang menggabungkan nukleotida-nukleotida menjadi DNA yang baru. Sedangkan rantai yang kedua itu kita sebut sebagai lagging strand atau rantai lamban. Untuk lebih jelasnya, perhatikan mekanisme replikasi DNA-nya ya. Baiklah, langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan 2 untai DNA dibantu oleh enzim helikase dan akan membentuk garpu replikasi. Untayan yang dipisahkan masing-masing akan menjadi template atau cetakan untuk menghasilkan untai DNA yang baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim primase di mana enzim ini akan membuat sepotong RNA pendek yang disebut dengan RNA primer. RNA primer ini akan menjadi titik awal untuk membuat untai baru DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase menempel pada RNA primer dan akan membentuk untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Salah satu untai baru DNA dibuat secara terus-menerus dengan cepat sehingga disebut dengan leading strand. Pada untai yang lain disebut dengan lagging strand. Untai ini tidak dapat membuat untai baru secara terus-menerus karena berlawanan arah. Oleh sebab itu, DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa nitrogen dalam serangkaian potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen yang terbentuk dimulai dengan RNA primase yang menempel dan membentuk RNA primer. DNA polimerase akan menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke 3 aksen, kemudian RNA primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada lagging strand dan membentuk fragmen Okazaki yang lain. Proses ini akan terjadi secara berulang kali setelah untai DNA baru selesai dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghapus semua RNA primer pada kedua untai DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen.
Terakhir, enzim ligase akan merekatkan setiap fragmen DNA di kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Inilah proses dari replikasi DNA di mana satu DNA double helix akan membentuk dua double helix yang baru.